Shalom, selamat pagi. Saudara, pembacaan hari ini dari 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Pembacaan ini tidak panjang, tapi kita akan dapat banyak pelajaran dari pembacaan hari ini. Ada 2 poin yang akan saya bahas. Poin pertama tentang ketidaksusilaan atau amoralitas yang mencemarkan gereja Tuhan. Pada ayat pertama, Paulus mengatakan bahwa ia mendengar tentang adanya percabulan yang demikian rupa, seperti yang sekalipun tidak pernah terdengar di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Percabulan itu tentang adanya orang yang hidup dengan istri ayahnya atau mengambil istri ayahnya. Dikatakan kecemaran atau percabulan seperti ini sekalipun tidak pernah terdengar di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang Paulus maksud dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di sini adalah bangsa Romawi pada saat itu. Menurut hukum bangsa Romawi, seorang anak laki-laki yang berzina dengan istri ayahnya, meskipun itu bukan ibu kandungnya atau hanya ibu tiri begitu, hal ini merupakan kejahatan besar dalam hukum koloni bangsa Romawi. Kita tahu pada waktu itu Korintus masuk dalam koloni bangsa Romawi. Percabulan atau penyelewengan seperti ini akan mendapatkan hukuman mati atau orang tersebut akan dibuang atau diasingkan. Paulus melanjutkan di ayat kedua dengan mengatakan bahwa sekalipun ia telah melakukan itu, orang ini telah melakukan itu, hal tersebut hidup dengan istri atau bersetubuh dengan istri ayahnya, orang ini tetap sombong. Dia sudah melakukan suatu dosa, orang ini masih sombong pula. Ini double portion of disaster, saudara. Ayat 5 mengatakan orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Orang yang melakukan tindakan asusila atau percabulan seperti ini diserahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Apa maksudnya? Maksudnya kita doakan dia, tetapi percabulan yang dia lakukan akan membuahkan suatu penderitaan bagi dia. Kita tahu setiap penderitaan dan sakit penyakit datang dari iblis. Jadi diserahkan kepada iblis bukan berarti kita nyumpahin dia. Tapi kita serahkan dia kepada hasrat duniawinya yang dikuasai oleh iblis. Yang akhirnya iblis akan take control atau mengambil alih tubuhnya dengan rupa-rupa penderitaan yang akan dia alami. Contohnya saudara, salah satu bentuk asusila atau percabulan yaitu orang yang main-main dengan seks bebas ya. Banyak orang yang main dengan seks bebas dengan banyak orang atau melakukan hubungan seksual dengan banyak orang atau dengan pelacur dan sebagainya. Kita tahu akan ada konsekuensi. Mereka akan kena penyakit kelamin misalnya. Atau orang-orang yang berhubungan seks dengan sesama jenis mereka. Kemudian mereka terkena AIDS dan menderita. Ini yang dimaksud dengan perkataan Paulus tentang menyerahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Perbuatan mereka akan membuahkan penderitaan bagi mereka sendiri. Penderitaan pada tubuh mereka. Tetapi Paulus selanjutnya mengatakan supaya rohaninya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini maksudnya dengan penderitaan yang tubuh mereka alami karena perbuatan mereka, perbuatan maksiat ataupun pelacuran ataupun persetubuhan yang tidak benar, yaitu dengan sakit penyakit akibat perbuatan mereka itu, Paulus berharap mereka menjadi bertobat. Paulus berharap sebelum mereka mati, mereka akan ada pertobatan supaya rohani atau jiwa mereka diselamatkan. Jadi saudara, kalau kita melihat atau tahu ada saudara-saudara kita yang melakukan segala macam perbuatan asusila atau percabulan, tegur mereka saudara dan doakan mereka. Kita berdoa untuk pertobatan jiwa mereka, pertobatan mereka. Poin kedua, sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Ayat 6 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Paulus memakai kiasan ini untuk memperingatkan jemaat Korintus tentang dosa percabulan ini. Yang mungkin hanya dilakukan oleh satu orang dalam jemaat itu. Tetapi kecemaran satu orang ini akan membawa kecemaran nama seluruh jemaat di Korintus. Apalagi masalah percabulan tentang seorang anak laki-laki yang meniduri istri ayahnya yang dianggap oleh penguasa Romawi yang menguasai daerah itu sebagai suatu kejahatan yang besar. Saat itu daerah Korintus ada dalam koloni kerajaan Romawi, jadi mereka harus patuh dan mengikuti hukum-hukum penguasa Romawi. Dosa percabulan seperti itu
bila terdengar oleh orang-orang Romawi akan membawa dampak yang tidak baik bagi jemaat di Korintus. Setiap dosa dalam jemaat saudara, meskipun hanya dilakukan oleh satu orang saja, akan membawa dampak yang negatif bagi jemaat itu dan juga dapat merusak nama baik jemaat atau gereja itu. Karena di ayat 7 mengatakan, buanglah ragi yang lama itu, yaitu kehidupan lama kita yang berdosa, supaya kamu menjadi adonan yang baru, yaitu manusia baru di dalam Yesus. Sebab kamu memang tidak berragi, sebab anak domba Paskah telah disembelih. Maksudnya, dengan kematian Yesus, ragi yang melambangkan dosa itu sudah ditiadakan, sudah dibersihkan oleh darah anak domba, yaitu darah Yesus Kristus. Ayat 8 mengatakan, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan ragi yang tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ragi yang lama, yaitu segala kehidupan lama kita yang mengikuti keinginan daging atau keinginan dosa. Jadi kita berpesta pora bukan dengan hal-hal duniawi dan dosa-dosa yang sia-sia lagi saudara. Tapi kita yang sudah menerima Yesus, kita berpesta dengan roti yang tidak beragi, yaitu Tuhan Yesus. Kita berpesta di dalam kemurnian dan kebenaran di dalam Yesus. Jadi mari saudara, kita mau bersuka cita, beria-ria, berpesta di dalam Tuhan bersama dengan orang-orang yang sehati sepikir. Kita tidak lagi berpesta pora secara dunia dengan segala kemabukan, percabulan, dan segala kesia-siaan. Poin ketiga saudara, jangan bergaul dengan orang yang menyebut dirinya saudara tetapi melakukan dosa. Di ayat 9, Paulus memperingatkan kita untuk tidak bergaul dengan orang-orang cabul. Ayat 10, Paulus menjelaskan yang ia maksud bukanlah semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang pelit, orang kikir, penipu, penyembah berhala dan sebagainya. Tetapi yang Paulus maksudkan adalah jangan bergaul dengan orang yang mengaku saudara di dalam jemaat tetapi kehidupannya tidak benar. Seperti masih melakukan percabulan, misalnya masih pelit, masih kikir, masih menyembah berhala, ada berhala lain dalam hidupnya, masih memfitnah, masih pemabuk, penipu, dan lain-lain dan sebagainya. Paulus menegaskan, dengan orang-orang demikian janganlah kamu makan bersama. Maksudnya jangan kita bergaul dengan mereka. Karena kalau kita bergaul dengan mereka itu menunjukkan bahwa kita menyetujui atau oke-oke saja dengan kejahatan mereka. Saudara, ini bicara tentang seseorang dalam jemaat atau dari jemaat, seseorang yang sudah kenal Yesus. Kalau mereka melakukan hal-hal yang jahat dan penatua atau pendeta atau orang-orang rohani atau ya ibu bapak rohani sudah menasihatkan dia, tetapi dia masih hidup semaunya, kita harus jauhi mereka. Seperti Paulus katakan, ketika orang ini diasingkan, kita berharap pengasingan ataupun buah dosa yang dia terima akan membuat hatinya berbalik kepada Yesus dan bertobat. Karena itu kita terus doakan. Tetapi Paulus bicara lain halnya ya, kalau orang ini bukan dari jemaat, tapi mereka orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus. Kalau kita menghindari orang-orang yang melakukan percabulan, yang kikir, penipu, pemabuk, pemfitnah, penyembah berhala, dan lain-lain, dikatakan berarti kita tidak hidup lagi di dunia ini. Karena dalam dunia ini, saudara, kita akan menemui banyak orang seperti itu. Tetapi mereka bukan dari jemaat Tuhan. Mereka orang-orang dunia yang belum kenal Yesus atau menolak untuk percaya kepada Yesus. Kita tidak dapat menghakimi orang-orang yang berada di luar jemaat Tuhan. Paulus mengatakan di ayat 12, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Jadi buat jemaat Tuhan yang sudah tahu dan mengenal Yesus, tapi memilih untuk melakukan keinginan duniawi atau keinginan daging mereka dengan melakukan dosa, mereka akan mendapat penghakiman yang lebih keras. Firman di dalam Ibrani 10 ayat 26 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu.
Suatu pernyataan yang keras, saudara. Karena kalau saudara sudah mengenal kebenaran di dalam Yesus, di mana Yesus sudah disalibkan dan mati, tetapi saudara masih berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran itu, korban apalagi yang bisa mengampuni saudara? Jadi memang buat orang yang sudah mengenal Yesus dan tahu kebenaran, kita dituntut lebih banyak dan akan dihakimi lebih keras dari mereka yang belum tahu dan kenal kebenaran itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang di luar jemaat Tuhan? Mereka yang belum atau tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan mereka? Ayat 13 mengatakan, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi oleh Allah. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengahmu. Tentu saja saudara, kita mau mereka bertobat. Mengusir bukan dengan suatu usiran yang karena kemarahan atau karena kebencian. Suatu kecemaran, seseorang bisa mencemarkan seluruh jemaat. Karena itu kita harus menjauhi mereka. Kita tidak bergaul dengan mereka, supaya mereka tahu kita tidak setuju dengan kejahatan dan kecemaran mereka. Lain halnya kalau mereka bertobat, mereka menerima pengajaran yang disampaikan. Kita terima mereka kembali dengan tangan terbuka dan lapang dada. Tetapi kalau mereka menolak, kita serahkan mereka kepada iblis, kepada keinginan duniawi mereka. Dan ketika mereka menerima penderitaan karena ulah mereka, karena perbuatan mereka, kita berharap mereka akan bertobat. Kita doakan untuk bertobat. Jadi ingat 3 poin hari ini dari pembacaan 1 Korintus di pasal 5. Poin pertama, ketidaksusilaan atau amoralitas mencemarkan gereja Tuhan. Perbuatan amoralitas mencemarkan jemaat atau gereja Tuhan. Orang seperti ini harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, kepada keinginan daging mereka yang nantinya akan membuahkan penyakit dan kesengsaraan dalam tubuh mereka, sehingga binasa tubuhnya tetapi rohaninya diselamatkan pada hari Tuhan. Dengan sengsara yang ia alami, kita berdoa dan berharap ada pertobatan dan keselamatan buat jiwanya. Poin kedua, sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Kecemaran seseorang dalam jemaat akan membawa kecemaran kepada seluruh jemaat. Mari kita buanglah ragi yang lama itu, yaitu kehidupan lama kita yang berdosa, supaya kita menjadi adonan yang baru, yaitu manusia baru di dalam Yesus. Sebab kita memang tidak beragi, karena dengan kematian Yesus, ragi yang melambangkan dosa itu sudah dibersihkan oleh darah anak domba, yaitu darah Yesus. Poin ketiga, jangan bergaul dengan orang yang menyebut dirinya saudara, tetapi melakukan dosa. Jangan kita bergaul dengan orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, tetapi masih melakukan dosa dan sombong atau tidak mau bertobat. Tapi kita harus bergaul dengan orang-orang dunia, saudara, siapapun mereka. Karena kita dikasih misi untuk menerangi dan menggarami dunia dengan kebenaran dan dengan terang yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Dia.